Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sisipan. Sisipan merupakan sebuah pekerjaan yang sebenarnya mubazir aja ketika kita punya tanaman yang baru. Dikala bahwa sisipan adalah sesuatu yang sebenarnya tidak kita ingin harapkan. Tapi untuk menjaga populasi pokok per hektar yang berujung pada produksi, maka sisipan wajib kita laksanakan. Gunanya adalah untuk bagaimana memenuhi pokok per hektar dan akan mendongkrak produksi kita di per hektarnya pada waktu yang akan datang. Sisipan besarnya adalah bahwa sudah kita berikan sebuah space dalam perhitungan mulai dari perhitungan pemesanan kecambah maupun tanaman, bahwa sisipan itu adalah tidak lebih daripada 10% sebenarnya. Lebih daripada 10%, maka sisi pertanaman tanam kelapa sawit kita dapat dinyatakan bahwa kurang bagus sampai gagal. Karena bahwa sisipan merupakan biaya tambahan di dalam pertanaman kita yang selanjutnya. Karena bahwa satu sisipan biayanya juga sangat mahal. Baik biaya bibit, biaya tenaga kerja, biaya dan lain-lain. Maka harus kita lakukan jangan sampai pertanaman yang baru adalah memiliki sisipan. Tapi sisipan kadang-kadang nggak bisa kita elakkan. Karena bahwa sisipan sekali lagi adalah untuk memenuhi pokok per hektar dan mendongkrak produksi per hektar nantinya. Diusahakan sisipan tanaman yang kita sisipan adalah sejenisnya, jangan menggunakan jenis lain. Misalnya kalau kita nanam kalabar dari DP Sain misalnya, maka harus menggunakan DP Sain varietas kalabar juga supaya administrasinya dan keseragaman jenisnya juga terjaganya. Misalnya bisa menggunakan dari PPKS ataupun menggunakan Sokvin dan sebagainya, sebisa mungkin menggunakan spare dari perhitungan pemesanan kecambah sudah kita persiapkan. Jangan sampai kita nanam Sokvin sisipannya ini maka keseragaman jenis kurang kita jaga di dalam blok tanaman kelapa sawit kita. Nah, di dalam pertanaman kita yang di lapangan seperti ini, sisipan itu sangat rentan sekali terhadap serangan-serangan hama dan penyakit. Karena bahwa pertumbuhan yang tidak seragam dengan tanaman aslinya yang relatif lebih besar daripada sisipan, maka sisipan biasanya bisa disisip sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa berkali-kali apabila manajemen sisipannya kita salah. Sebisa mungkin bahwa sisipan kita lakukan dengan menggunakan bibit yang relatif lebih besar daripada jangan sampai kita menggunakan bibit kecil untuk sisipan, karena bahwa menggunakan bibit kecil untuk sisipan resikonya itu terlalu besar, karena bahwa dia sangat enak dimakan tikus, digerek oleh tanaman-tanaman, oleh hama-hama penggerek, misalnya kumbang tanur juga sangat nyaman sekali mereka menggereknya gitu. Kemudian yang kedua, maka untuk mengejar tanaman aslinya, maka sisipan yang 12 bulan ke atas wajib kita laksanakan. Artinya umur bibit yang kita gunakan adalah di 12 bulan ke atas. Kemudian sisipan yang kita laksanakan adalah selama kita dalam masa pertanaman 0 sampai 5 tahun, maka semuanya bibit yang hilang, baik dimakan hama misalnya dimakan tikus, dimakan babi, ataupun gara-gara penyakit maka mati, atau gagal tanam, penanam kita salah menanamnya dan mati, maka di umur 0 sampai 5 tahun wajib kita sisip semuanya. Kita nggak peduli, semuanya kita sisip. Kenapa? Bahwa pertemuan tajuk kelapa sawit belum menutup. Jadi selama kita sisip, maka pertumbuhan sisipan masih berjalan dengan lancar. Namun pada umur 5 tahun ke atas, maka kita harus lihat kondisinya. Kalau misalnya tajuknya sudah mulai menutup, maka sisipan harus menggunakan sistem 5-3. Yaitu apabila 5 pokok berkumpul, maka hanya bisa kita sisip 3 saja. Apalagi tajuknya sudah mulai nutup semuanya. Kalau kita misalnya kita laksanakan semuanya, kita sisip langsung semuanya, maka yang terjadi, maka yang di dekat-dekat pokok, yang di dekat tajuk, maka dia akan mengalami etiolasi yang berlebihan. Pertumbuhan buahnya juga kurang bagus. Maka menggunakan 5-3 yang lebih terpapar mataharinya gitu. Tapi kalau sisipan yang ada di pinggir jalan, ya wajib kita sisip semuanya. Intinya adalah dalam menanam tanaman sisipan adalah bagaimana tanaman yang kita sisipkan atau tanaman susulan untuk memenuhi pokok per hektar ini bisa mendekati pokok aslinya, mendekati umur pokok aslinya, mendekati produktivitas pokok aslinya. Maka waktu kita melakukan sisipan, sekali lagi hanya 10% saja dari total cadangan
tanaman kita, misalnya dalam 143 pokok per hektar, maka cadangan sisipan itu rata-rata hanya 15 batang saja. Lebih daripada 15 batang dapat dikatakan pertanaman kita lebih kurang bagus dan bisa dikatakan gagal. Apalagi nilai seorang planters muda yang lagi menanam ini adalah angka sisipan ini. Ini harus kita harus kita camkan baik-baik, jangan sampai sisipan kita lebih daripada 15 pokok per hektarnya ketika dengan jarak tanam pokok per hektarnya adalah 143. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwa sekali lagi sisipan harus dijaga baik-baik. Sisipan itu jangan sampai bahwa kita sudah kehilangan orang terkasih waktu kita tanam, nanti hilang lagi, sakit hatinya, karena pekerjaan yang paling berat adalah mengulangi pekerjaan yang sama untuk menutupi kesalahan yang di masa lalu gitu. Itu adalah hal yang paling menyakitkan di dalam hidup ini, dan menjadi seorang planter itu seperti itu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tonton videonya lengkap adalah bagaimana ini seperti pakai teknologi kita terapkan seperti ini, karena bahwa ketika sisipan dengan kondisi kacangan yang sudah lebat seperti ini, maka sisipan ini sangat rentan mati ketika apalagi kita menggunakan Mucuna bracteata. Percepatan tumbuhnya luar biasa cepat, maka ini bisa cepat banget. Maka kita gunakan ini untuk memudahkan sistem tarik golorannya, turun golorannya, dan bagaimana jangan sampai sisipan kita ini malah keserang hama juga, hama dan gulma, tercekam oleh gulma. Jadi kita menggunakan teknologi penutupan mulsa seperti ini untuk bagaimana bahwa kita memberikan fasilitas yang baik kepada tanaman sisipan kita ini, supaya dia bisa mengejar tanaman yang dulu pada tanaman aslinya. Mungkin saja, terima kasih. Salam Planter Indonesia.